itu. Sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan sampai tuntas. Kali ini saya akan membahas pejabat yang mulai kelihatan membuka topengnya. Selamat datang di negara yang penuh dengan pejabat bejat, yaitu Konoha. Sebelum mulai ke pembahasannya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Inilah gambaran paling nyata yang sedang terjadi sekarang. Korupsi tidak lagi sekedar merajalela, tapi sudah tumbuh menjadi sistem yang melindungi dirinya sendiri. Bahkan lembaga yang seharusnya menjadi tiang penegak keadilan justru saling menyerang, saling membongkar, dan saling melindungi sesuai kepentingan masing-masing. Mari kita urutkan satu persatu peristiwanya secara rinci, jelas waktunya, jelas pelakunya, dan jelas apa yang terjadi. Pertama kita mulai dari hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Pada tanggal itu Kejaksaan Agung resmi menahan Sony Sanjaya. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya untuk periode pelaksanaan tahun 2025 sampai 2026. Apa saja kasus yang dibebankan kepada Sony Sanjaya? Diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengaturan rantai pasokan, penentuan harga satuan, pengadaan bahan pangan, serta mekanisme penyaluran dana dan barang ke lokasi pelaksanaan program. Akibat dari penyimpangan yang terstruktur ini, kerugian keuangan negara dihitungkan mencapai angka fantastis sebesar 4 triliun rupiah. Jumlahnya sangat-sangat besar. Semua ini berasal dari anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk program tersebut. Namun diduga diselewengkan, dipotong, dan dialirkan ke jalur-jalur yang tidak bertanggung jawab. Kemudian peristiwa bergulir ke hari Rabu 8 Juli 2026. Pada pagi hari tim penyelidik dari Kepolisian Republik Indonesia melakukan penggeledahan terhadap tempat usaha berupa kafe milik Jaksa Febri Adriansyah. Penggeledahan berjalan sesuai prosedur, namun ketika rombongan polisi hendak melanjutkan ke lokasi berikutnya, yaitu rumah kediaman Febri Adriansyah, mereka mendapati pemandangan yang sangat mencurigakan dan tidak lazim. Di depan gerbang sudah berdiri di sana sekitar 20 orang prajurit TNI menjaga pintu masuk dan seluruh area sekitar rumah dengan pengamanan yang sangat ketat. Lalu ketika ditanya alasannya mengapa kok tiba-tiba ada TNI yang menjaga rumah Febri Ardiansyah, pihak yang bertugas menjelaskan bahwa ini atas perintah langsung dari Kejaksaan Agung. Di sini terlihat jelas betapa aneh dan liciknya jalannya peristiwa ini. Seseorang yang sedang menjalani sasaran pemeriksaan diduga terlibat kasus besar dan baru saja tempat usahanya digeledah, bukannya dibantu proses hukumnya secara terbuka, malah diberikan perlindungan ekstra, seolah sedang melindungi aset negara atau tokoh paling penting, bukan seorang yang sedang terlibat dugaan korupsi. Ini bentuk nyata bagaimana praktik korupsi mendapatkan benteng perlindungan dari dalam lembaga itu sendiri. Tidak sampai di situ saja, lanjut lagi pasca penggeledahan pada hari Kamis 9 Juli 2026. Masih di tanggal yang sama, tiba-tiba Polda Metro Jaya digeruduk TNI dengan tuntutan agar sejumlah saksi yang sempat diamankan selama proses penggeledahan segera dibebaskan dan dilepaskan. Ini sangat janggal. Terjadi ketegangan antar lembaga yang terang-terangan memperlihatkan adanya pertarungan pengaruh, bukan lagi pencarian kebenaran. Masih pada tanggal 9 Juli 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan secara resmi akan melakukan pemeriksaan penyeluruhan serta penyisiran pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah. Penyisiran ini mencakup juga lokasi dan unit pengelolaan MBG yang berada di bawah lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tanpa ada pengecualian apapun. Dari sini kita bisa lihat rangkaian peristiwa ini secara berurutan. Kejaksaan menahan pihak yang terlibat kasus MBG, lalu polisi menggerebek dan menggeledah aset milik pejabat tinggi kejaksaan. Mau jadi apa sebenarnya negeri ini, di mana dua lembaga yang selama ini dianggap paling terpercaya, tiang utama penegak hukum, sekarang justru sedang dilanda kehancuran dari dalam. Bukan lagi bekerja sama menindak pelanggaran, melainkan masuk ke dalam pola saling bunuh
memburu, saling serang menyerang, dan saling bongkar-membongkar topeng kepentingan masing-masing. Di tengah pertarungan ini, satu hal yang paling jelas terlihat, hukum sudah tidak berlaku lagi secara adil. Hukum dipakai sebagai alat untuk menyerang pihak lain. Tapi saat giliran diri sendiri yang terlibat, langsung dicari jalan perlindungan. Inilah inti dari keruntuhan yang sedang terjadi. Korupsi tidak lagi takut pada hukum karena hukum itu sendiri sudah terpecah, dikuasai dan dipermainkan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Bagaimana update kasus selanjutnya? Nantikan kabar terbaru dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.